Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Vera Safa dengan NIM 24160600071 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas codingan modul 5. Oke, langsung saja. Di sini ada import TK Inter ASTK. Jadi untuk mempermudah penulisan TK Internya jadi TK, terus juga ada from TK Inter import message box. Nah, ini tuh untuk nanti munculnya kayak pesan peringatan atau pemberitahuan selama ada kesalahan di dalam program ini. Terus juga ada import pandas SPD. Nah, ini juga sama seperti TK Inter, mempermudah penulisan pandas menjadi PD. Terus juga ada import OS. Nah, ini untuk membaca file Excel itu sudah ada belum. Terus juga import matplotlib pyplot ASPLT untuk mempermudah penulisan. Kemudian sini ada Excel file. Nah, ini untuk menyimpan nama file Excel itu yaitu adalah leaderboard quiz. Selanjutnya ini ada beberapa list pertanyaan, pilihan dan juga jawaban. Totalnya ada 10. Kemudian masuk ke ini simpan leaderboard. Ini sama seperti modul sebelumnya. Jadi ini akan leaderboard yang masuk itu nanti ada nama dan juga NIM. Terus juga ini ada tampilan grafiknya. Sama juga ini seperti di modul sebelumnya menggunakan grafik batang. Nanti yang muncul itu ada nama pemain dan juga skornya. Kemudian kita masuk saja ke program guide-nya itu root sama dengan tk.tk. Nah, jadi ini untuk membuka jendela baru yang ada di Windows. Nanti ada nama judul jendelanya atau tampilannya itu kuis detektif interaktif di bagian pojok kiri atas. Selanjutnya ini dengan ukurannya itu 900 x 600 lebar kali tinggi. Terus juga dengan warnanya itu dia warna biru, warna backgroundnya. Kemudian ini kita menggunakan main font juga title font. Nah, ini untuk main fontnya kita menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 16, dan juga title font itu kita menggunakan Bodoni MT Black dengan ukuran 28 ukuran fontnya, dan juga bold atau tebal. Nah, lanjut di sini ada main frame. Nah, jadi di sini untuk frame-nya nanti tuh dia menggunakan warna background-nya warna biru. Terus juga ini ada, nah ini tuh untuk posisinya kan nanti center. Nah, jadi ini untuk vertikal dan horizontal, dia posisinya ada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian ada nama pemain, NIM, skor, dan juga indeks skor. Nanti ini nama pemain dan NIM itu akan diinputkan. Skornya ini kita mulai dari 0, dan indeks skor itu kita juga mulai dari 0. Lanjut kita masuk ke fungsi div clear frame. Jadi ini untuk menghapus tampilan-tampilan sebelumnya, jadi agar tidak menumpuk. Jadi seperti itu. Nah, terus juga ini kan ada from widget in main frame. Nah, ini kan jadi dia tuh akan menampilkan nama-nama pemain sebelumnya yang sudah diinputkan seperti itu. Lanjut ke dev menu utama. Nanti di bagian menu utama itu bakal ada labelnya. Labelnya ini kita nanti teksnya kuis detektif ya, dengan kita menggunakan title font yang tadi sudah kita tentukan ya. Di sini pakai Bodoni MT Black ya, dengan ini warna background biru, dan juga warna fontnya itu kita menggunakan biru tua. Nah, ini ada pack PD. Nah, ini ukurannya nanti jaraknya itu 40 pixel dari atas dan juga bawah. Selanjutnya kita menggunakan ada 3 pilihan. Ini button, kita menggunakan button. Itu ada pilihan itu ada teksnya itu mulai kuis, leaderboard, dan juga keluar. Nah, dan ini
ketentuannya. Nanti kalau kita mulai kuis, nanti itu akan masuk ke tampilan input. Terus juga kalau misalnya leaderboard, masuk ke tampilan leaderboard. Nah, untuk yang keluar ini kita akan keluar ke menu, langsung keluar ke bagian codingan ini. Lanjut, nah ini tadi untuk tampilan inputnya ini isinya tuh ada label. Nah, label ini tuh nanti ada di paling atas, masukkan identitas detektif dan ketentuan seperti ini. Terus di sini ada kita akan menginputkan nama. Di sini kita entry nama kan. Kita akan nanti dia akan tersedia kotak kolom untuk memasukkan nama. Nanti posisinya center. Terus juga sama ini untuk menginputkan name. Kemudian masuk ke dev mulai. Ini tuh di dev mulai ini kita menggunakan ini ada global. Nah, global ini untuk mengetahui datanya ini tuh tersimpan, jadi dia bukan data baru, bukan data lokal seperti itu. Jadi tadi seperti nama dan juga name ya, kita akan menginputkan ini di get. Nah, yang tadi di kolom input yang sudah tersedia. Terus juga ada fungsi strip. Nah, ini tuh untuk menghapus spasi di awal dan akhir. Nah, terus juga ini ada fungsi if not nama pemain. Nah, ini tuh kalau misalnya kita mau mulai permainan tapi kita belum menginputkan nama ataupun name, itu dia akan muncul pesan warning kalau misalnya kita harus menginputkan nama dan juga name-nya seperti itu. Nah, terus ini juga sama, skor indeksnya dimulai dari 0, kemudian nanti langsung ada tampilan soal ketika sudah menginputkan nama dan name. Nah, nanti di tampilan itu kita akan bisa memilih dua pilihan ya. Kita menggunakan TK button. Nah, ini ada mulai investigasi. Kita akan masuk ke soalnya nanti. Nah, kalau misalnya kembali, kita akan muncul ke menu utama seperti ini. Nah, lanjut di sini ada tampilan soalnya. Ini sama seperti sebelumnya. Ini kita ada fungsi if, index sama dengan soal. Jadi soalnya ini itu kan dimulai dari 1 kan. Nah, dia bakal berhenti di soal ke-10. Jadi ini kita pakai retur ini gunanya untuk ketika soalnya sudah mencapai soal terakhir, soal ke-10, dia tidak akan mengulangi soal pertama lagi seperti itu. Lanjut, di sini ada soal kuis. Nah, ini untuk menampilkan soalnya. Nah, ini ada TK label. Jadi nanti di bagian soal di pertanyaan itu ada ini muncul kalimat soal, indeks soal. Nah, kan tadi indeks soal itu dimulai dari 0. Nah, plus 1. Jadi soal pertama dari total soal. Jadi contohnya soal 1 dari 10 soal seperti itu. Dengan ketentuan seperti ini. Terus juga sama, ini juga nanti pertanyaan. Nanti dia posisinya center. Nah, lanjut kita ke pilihan. Di pilihan ini kita akan menginputkan jawabannya. Jadi kalau misalnya jawabannya itu sama dengan kunci jawabannya, itu skornya akan bertambah 1 dan juga indeksnya juga bertambah 1. Kemudian di sini ada fungsi for pilihan in soal. Jadi ini kita menginputkan soal-soal pilihannya dari ABCD itu. Terus juga di sini ada ini kan seperti ini. Jadi ini tuh untuk ketika kita memilih jawabannya tuh benar. Nah, dia tuh akan di sini dia akan mencari tahu apakah jawabannya itu sesuai dengan kunci jawabannya apa tidak. Kalau misalnya sesuai, nanti dia skornya akan bertambah 10 dan juga indeksnya bertambah 1. Indeks soalnya bertambah 1. Kemudian lanjut, di sini ada tampilan hasil. Tampilan hasil ini nanti ketika selesai menjawab pertanyaan, nanti muncul hasil investigasi dengan ketentuan seperti ini ketentuannya.
nanti juga ada nama, NIM, dan juga skornya yang akan muncul di apa namanya tampilannya. Kemudian nanti juga bakal kesimpan ke leaderboard, nanti yang disimpan tuh nama dan juga skor. Lanjut di sini untuk data yang ada di Excel sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada nanti di bawah ini itu ada pilihan lagi terkait kita mau lihat leaderboardnya, grafik, terus main lagi atau juga balik ke menu utama. Jadi kita bisa memilih di antara keempat ini dengan ketentuan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ke leaderboard, nanti akan muncul ke tampilan leaderboardnya. Kalau misalnya grafik score, kita masuk ke tampilan grafik. Kalau misalnya main lagi, kita akan tampilkan input, yaitu menginputkan nama dan juga NIM, dan menu utama kita kembali ke menu utama. Kemudian di sini ada tampilan leaderboardnya. Nah ini sama sih seperti sebelumnya, di codingan sebelumnya. Jadi kalau ini ada terkait penamaan labelnya nanti leaderboard. Nah ini dengan ukuran font seperti ini. Terus juga dia akan membaca data di Excelnya. Kalau misalnya datanya belum ada, itu nanti dia bakal terdeteksi. Nah kalau udah, nanti data frame nih di sini dia akan membuka Excelnya. Kemudian dia nanti di leaderboard ini ada tampilan TK button. Jadi ini untuk memilih kembali. Jadi dia bakal masuk lagi ke menu ini. Terus di sini langsung ke mulai ke permainannya. Jadi saya akan coba untuk merun. Nah ini tampilannya seperti ini yang akan muncul ketika di run. Sebentar maaf. Nah nanti ini tadi yang sudah saya bilang sebelumnya di codingan awal, nanti dia akan muncul seperti ini. Ada pilihan itu mulai kuis, leaderboard, atau keluar. Nah untuk leaderboard ini kita bisa melihat di awal. Nah jadi ini untuk leaderboard saat ini dia hanya memunculkan 5 pemain teratas. Nah kalau misal keluar, nanti dia keluar dari program ini. Nah kita akan mulai kuisnya. Sini kita tulis saja namanya. Nah ini kalau kita memilih mulai investigasi, kita akan lanjut ke soal. Kalau kembali, kita akan kembali ke menu utama. Nah ini untuk soal-soalnya saya akan coba kerjakan dulu. Nah untuk selesai dari situ, ini ada hasil investigasinya. Itu ada nama, NIM, dan juga skor yang ditampilkan, dan dia akan memunculkan peringkat pemain itu ada di berapa. Ini pertama ada di peringkat pertama. Nah ini kita bisa melihat, kita bisa memilih antara kita mau memilih mana. Kalau leaderboard nanti dia masuk ke sini, nanti ada 5 pemain teratas. Oke. Selanjutnya kalau misalnya kita mau lihat grafiknya, kita tinggal pilih grafik, nanti akan muncul grafiknya. Nah untuk grafik ini yang muncul itu hanya 10 pemain teratas. Nah ini yang warna oranye ini itu adalah pemain terakhir, jadi dia mengetahui dari warnanya. Nah kalau main lagi, kita akan menginputkan nama dan juga diulang. Untuk menu utama kita akan kembali ke pilihan menu utama. Nah seperti ini. Nanti untuk keluar tinggal langsung keluar saja. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.